Oke guys ya, sekarang kita nonton dulu. Sekarang udah jam 1 guys ya. Nggak kelihatan ya. Nih udah jam 1:04. Aku mau nonton dulu biar tenang pikiran, biar enjoy santuy aja ya. Aku sedikit berbicara soalnya takut ribut. Oke, kalian penasaran sama videonya, apalagi aku. Oke, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Jadi sanak seberatan, tetap stay di channel Bang Junet. Transporter bagian kedua ini adalah lanjutan dari Transporter bagian pertama. Sebuah film aksi yang dirilis pada tahun 2005, disutradarai oleh Louis Leterrier dan tentunya masih dibintangi oleh Jason Statham. Berawal di sebuah parkiran, terlihat mobil hitam yang sangat mewah. Di dalam mobil ada seorang pria tampan berkepala botak bernama Frank. Setelah itu ada seorang wanita yang mengetuk kaca mobilnya, meminta bantuan karena bannya bocor. Dan ternyata wanita itu menodongkan senjata ke arah Frank. Dia adalah bagian dari kelompok perampok. Namun mereka merampok orang yang salah dan berakhir dengan babak belur. Habis kawan. Iklan dulu guys ya. Biasa kita langsung iklan dulu. Beruang mereka uang punya konten ini banyak. Fancy goblok. Lanjut, Frank menjemput seorang anak kecil bernama Jack di sekolahnya. Di sini Frank jadi tukang antar jemput seorang anak. Jack sendiri adalah anak dari Jefferson dan Audrey. Saat sampai, ia melihat Jeff dan Audrey bertengkar. Frank melewati mereka agar Jack tidak melihat pertengkaran tersebut. Audrey menghampirinya dan berterima kasih pada Frank. Lanjut, Audrey meminta tolong agar Frank mengantar Jack ke pemeriksaan besok jam 9 pagi. Frank mengatakan, aku akan mengantarnya. Dan ternyata saat mereka berbincang, ada orang lain yang menyadap pembicaraan tersebut. Setelah Frank pergi, orang itu memberitahu anak buahnya untuk melakukannya besok jam 9 pagi. Di sisi lain, terlihat bos penjahat bernama Janet Cellini sedang berlatih pedang. Setelah itu ia memasuki ruangannya untuk melakukan bisnis. Ia membeli virus dan penawarnya dari beberapa orang pedagang gelap. Tujuannya membeli virus itu adalah untuk membunuh semua petinggi-petinggi seperti Jefferson dan yang lainnya, agar bisnisnya berjalan lancar dan tidak ada yang menghalanginya. Malam harinya, Audrey mendatangi rumah Frank. Tanpa diduga, si tante minta jatah sama Frank. Namun Frank menolaknya dengan alasan menghormati Audrey sebagai bosnya. Esok harinya, wanita Jenny bernama Lola bersama dua anak buahnya mendatangi rumah sakit. Lola membunuh suster dan dokter di klinik tersebut. Sedangkan Frank dan Jack datang ke rumah sakit itu untuk pemeriksaan. May I help you? Don't worry, Dr. Tyberg's very... It'll be over before you know it. Fortunately, your doctor was called away. We start, the sooner we finish. Kemudian Frank ditelepon temannya, yaitu Komisaris Tarconi. Saat ia sedang berbincang, Frank menyadari 3 orang di rumah sakit itu bukanlah dokter dan suster sesungguhnya. Frank menutup telepon dan langsung memasuki ruang rawat. Dan benar saja, di dalam ruang ada 2 dokter. Mereka ingin menyuntikkan sesuatu pada Jack. Lanjut, Frank dan 2 orang itu berkelahi. Frank berhasil mengalahkan 2 orang itu, namun di luar Lola menembakinya. Frank meledakkan gas di klinik tersebut dan mereka berhasil melarikan diri. Sedangkan Lola menyuruh anak buahnya memasang bom di mobil Frank. Kembali ke Frank, dia masuk ke mobil dan pergi. Lola menghubungi Jenny dan mengatakan Frank berhasil kabur, tapi Lola punya rencana B. Sesaat kemudian 2 polisi datang.
namun Lola membunuh mereka. Di sisi lain, Audrey dan Jefferson sudah mempersiapkan surprise untuk Jack. Kembali ke Frank, saat ia tiba di gerbang rumah Audrey, Jenny menelpon Frank dan mengancam akan menembak Jack dengan sniper yang sudah memantau mereka. Lola datang dan Jenny menyuruh Frank membuka pintu mobil. Audrey ingin menghampiri Frank dan Frank memberikan isyarat agar Audrey tetap diam di tempat. Di sini Frank mengikuti arahan Jenny dan pergi dari sana. Frank berhasil lolos dengan melompati gedung dengan mobilnya. Sesaat kemudian helikopter polisi muncul dan Lola langsung menembakinya hingga meledak. Scene berpindah ke rumah Audrey. Di sana penuh dengan polisi. Jeff mengatakan Frank adalah pelaku dari semua penculikan ini. Kepala polisi bernama Stapleton mengatakan latar belakang Frank. Frank adalah mantan militer pasukan khusus. Dia adalah seorang pemburu. Di sisi lain, Frank sampai ke tempat yang diarahkan Jenny. Anak buah Jenny membawa Jack dan Frank bertanya, "Apa tujuanmu?" Jenny menelpon Jeff dan meminta tebusan sebanyak $5 juta. Jika dalam 2 jam tidak membawa uangnya, Jack akan dibunuh. Ternyata penculikan Jack bukan cuma untuk pemerasan, tapi Jenny juga ingin menyebar virus itu lewat tubuh Jack. Lanjut, Jenny menyuruh Frank pergi. Saat mendekati mobil, Frank melihat kalau di bawah mobilnya ada sebuah bom. Di sini, Jenny memaksa Frank untuk memasuki mobilnya dengan menodongkan senjata. Tanpa bicara, Frank langsung pergi dari sana. Begitu juga dengan Jenny bersama anak buahnya. Di sini, Frank melakukan aksi lompat indah dengan mobilnya untuk melepas bom yang ada di bawah mobilnya. Ketika Lola meledakkan bom, Jenny mengira kalau Frank sudah tewas. Namun ternyata Frank berhasil selamat. Frank menghubungi telepon rumah Audrey dan mengatakan kepada Stapleton untuk mengirim pesawat karena para penculik kabur menggunakan 3 kapal. Stapleton bertanya, "Di mana kau?" Tanpa menjawab, Frank mematikan ponselnya. Namun polisi berhasil melacak keberadaan Frank. Namun saat polisi datang, yang ada di sana hanya sebuah ponsel. Karena Frank sudah mengetahui kalau polisi melacak keberadaannya. Lanjut, Frank menelpon komisaris Tarconi yang berada di rumahnya dan menyuruhnya cepat pergi ke pantai. Namun Tarconi terlambat, polisi sudah datang dan polisi menyergapnya. Frank kembali menghubungi Audrey yang mengatakan, "Aku tidak terlibat dalam masalah ini." Dan saat di klinik, semua dokter di sana palsu. Ini bukan hanya soal tebusan, mereka berencana menyuntikkan virus kepada Jack. Sesuai janjiku, aku pasti akan menyelamatkan Jack. Kembali ke Tarconi, ia memperlihatkan rencana polisinya. Saat kepala polisi itu bertanya tentang Frank, Tarconi mengalihkan pembicaraannya dengan membahas masakan. Yang anehnya, itu berhasil. Sedangkan Frank memasuki rumah sakit. Ia mengambil data anak buah Lola dari CCTV. Dia juga mendapatkan 1 penyuntik virus, tapi 2 polisi menodongkan senjata ke arahnya. Namun Frank dengan mudah mengalahkan mereka. Sialnya, penyuntik itu pecah. Lanjut, Frank menelpon Tarconi yang sedang memasak. Ia meminta tolong untuk mengecek identitas seseorang. Tarconi mengatakan anak buah Lola itu bernama Dimitri. Ia seorang ahli biologi dari Rusia. Lanjut, Tarconi memberikan alamatnya kepada Frank. Singkat cerita, Frank sampai ke alamat yang diberikan Tarconi. Dimitri menembakinya, tapi Frank berhasil menghindari peluru itu dan terus mengejar. Ketika Dimitri menaiki bus mini, Frank mengejar menggunakan speedboat. Frank melompatkan speedboat ke jalan dan berhasil memasuki bus tersebut. Di dalam bus, Frank mengatakan cerita tentang virus itu. Dimitri tidak menjawab dan Frank langsung menyuntiknya. Padahal yang disuntikkan Frank bukanlah virus, karena virus yang didapat telah pecah ditembak polisi. Dimitri yang ketakutan karena merasa virus sudah berada dalam tubuhnya, dia berlari dan Frank terus mengikutinya. Sedangkan polisi terus mengawasi mobil yang berisi uang tebusan untuk Jack. Audrey menyalahkan Jeff karena ketenarannya membuat para penjahat mengincar mereka. Singkat cerita, polisi dan Jeff bersama Audrey berkumpul. Mereka mencoba membuka mobil yang di dalamnya ada Jack.
Namun karena pintunya terlalu berat, robotnya rusak. Tanpa memperdulikan apapun, Audrey langsung menuju mobil itu, dan ia berhasil menyelamatkan Jack. Ternyata Jenny mengawasi mereka, dan Jenny juga telah menyuntikkan virus itu kepada Jack. Kembali ke Frank, ia mengikuti Dimitri sampai ke suatu tempat. Di sana Frank menemukan 2 orang yang menjadi target uji coba virus tersebut. Tiba-tiba seorang bertubuh besar memukulnya, dan mereka bertarung. Tanah air Indonesia, menceritakan keindahannya. Frank berhasil membunuhnya. Kembali ke Dimitri, meminta penawar kepada dokter. Karena penawarnya hanya ada 2, Dimitri membunuh satu temannya. Saat ingin menyuntikkan penawar itu, Frank datang. Lanjut, Frank memukul Dimitri hingga pingsan. Frank mengatakan cerita tentang virus tersebut. Profesor itu menjawab, anak itu akan mati. Siapa saja yang bernapas di dekatnya juga akan mati. Virusnya dirancang akan aktif setelah 24 jam. Kemudian profesor itu melempar kedua penawar keluar, dan Frank melompat untuk mengambilnya. Frank berhasil mengambil satu penawar, namun sayangnya penawar itu pecah, sedangkan satunya masih menggelinding. Hampir saja Frank dilindas truk jadi bubur. Namun Frank berhasil mendapatkan penawarnya. Setelah itu Frank membawa penawar itu ke rumah Audrey. Kemudian di rumah Audrey, Jack diperiksa. Dokter mengatakan kalau Jack hanya kelelahan. Tidak ada yang tahu kalau virus itu bersarang di tubuh Jack. Di sini Frank mendatangi Audrey. Frank mengatakan kalau Jack terkena virus. Frank juga mengatakan virus itu berkembang melewati udara dan akan aktif setelah 24 jam. Siapa saja yang menghirupnya juga akan terinfeksi. Lanjut, ia menyuntikkan penawar itu ke tubuh Jack. Saat polisi berkeliling, ia melihat sebuah kaca pecah dan memberitahu yang lainnya kalau ada penyusup. Di sini polisi menghadang Frank, namun Frank bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Audrey menelpon Jeb untuk memberitahunya tentang virus itu. Namun Jeb tidak menghiraukan Audrey karena suara di sana sangat berisik. Sedangkan Jeb terlihat batuk-batuk, menandakan ia sudah terinfeksi virus tersebut. Namun Jeb hanya menganggap itu batuk biasa. Jeb tetap melanjutkan konferensinya. Kembali ke Frank yang meminta tolong pada Terkoni mencari data tentang Jenny. Terkoni mengatakan orang itu bernama Jenny. Lanjut, Terkoni memberikan alamatnya. Kemudian saat Audrey keluar kamar, ia pingsan. Begitu juga dengan Jeb di acara itu, ia juga pingsan. Sedangkan Frank sedang di jalan menuju rumah Jenny. Di kediamannya, Jenny menyuntikkan semua penawar ke dalam tubuhnya. Dia terkejut melihat CCTV karena yang datang adalah Frank. Di sini anak buah Jenny menembaki mobil Frank. Tapi Frank berhasil kabur melewati saluran bawah tanah. Kemudian Frank dikepung para geng kapal dan pertarungan terjadi. Frank berhasil membantai semua geng kapak tersebut. Saat memasuki tangga, ada beberapa musuh, namun hal yang sama terjadi. Frank membantai mereka semua dengan mudah. Frank langsung mendatangi Jenny, namun Jenny mengatakan penawarnya adalah aku, karena semua penawar sudah disuntikkan ke tubuhku. Sesaat kemudian Lola datang menodongkan senjata ke arah Frank, sedangkan Jenny pergi menggunakan helikopter. Di dalam rumah, Frank bertarung dengan Lola. Di sini Lola tewas dengan sangat mengenaskan. Dia tertancap di dinding berduri. Lanjut, Frank mengejar Jenny menggunakan mobil. Di lapangan udara, terlihat pesawat yang ditumpangi oleh Jenny ingin lepas landas. Frank mengejar dan menaiki pesawat melewati roda. Di dalam pesawat, Frank datang, tapi Jenny lebih dulu menodongkan senjata kepadanya. Saat Jenny lengah, Frank menendangnya dan mereka bertarung. Di tengah pertarungan, tanpa sengaja Jenny menembak sang pilot, sehingga pesawat mereka terjatuh di tengah laut.
Di sini Frank berhasil membawa Jenny kembali ke permukaan laut. Kemudian beberapa kapal datang menyelamatkan mereka. Darah Jenny digunakan sebagai penawar untuk menyembuhkan virus tersebut. Singkat cerita, Frank berkunjung ke rumah sakit. Namun ketika melihat mereka bertiga bahagia, ia tidak jadi masuk ke ruangan itu. Dia hanya menitipkan bunga kepada suster. Frank kembali ke mobil dan mengantar Terconi ke bandara agar dia tidak ketinggalan pesawat. Di sisi lain, sopir yang dibawa Frank ke rumah Jenny ternyata ia mengambil mobil sport milik Jenny dan digunakannya sebagai taksi. Sungguh taksi yang sangat mewah. Kembali ke Terconi, ia berpamitan pada Frank. Setelah itu, panggilan pekerjaan berdering dan Frank siap melaksanakan tugas. Selanjutnya, film pun berakhir. Oke kawan, aksi Jason Statham masih berlanjut di sequel berikutnya. Jadi tetap stay di channel Bang Junet. Lanjut nggak video selanjutnya? Lanjut, komen di bawah. Biasa aku mau tidur dulu, sudah ngantuk. Oke, stay halal brother.